paman saya. Memang Kiai Marogan ini unik ya. Dia istilahnya yang menentukan makamnya ya, malah dia beli lahan ya di samping masjid, kemudian dia wakafkan. Itu wakaf pekuburan, wakaf pemakaman. Kami menyebutnya gubah ya. Nah, itu ada makamnya, kemudian banyak datang ya para peziarah ini dari daerah-daerah berziarah ya. Dan itulah kemudian ada anak cucunya yang menjaga. Makamnya seperti makam para wali-wali di Jawa ya. Setiap hari banyak para peziarah ya. Hampir kurang lebih 500 peziarah setiap hari ya. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Raja yang hak dan nyata, Muhammad utusan Allah yang jujur lagi amanah. Nah, ini amalan Kiai Marogan ya. Nah, dan sekarang pun ada, kalau kita lihat ini ada kaligrafi di jendela-jendela masjid. Nah, ini tulisan dari lafaz zikirnya, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Nah, ternyata kalau dilacak ya sumbernya dari hadis, itu ada fadilahnya dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin pada hari itu 100 kali, amanun minal faqri, dia aman dari kefakiran. Wa yuftahu lahu babur rizqi minas sama, dan akan dibukakan pintu rezeki dari langit. Dia itu punya Kiai Marogan itu asuh, anak yatim, kaya raya ya. Yang sudah ketahuan tuh ada 2. Yang pertama di Talang Betutu. Nah, ya saya ini sekarang mengelola pesantren Kiai Marogan di Talang Betutu. Lahannya itu 1,5 hektar ya. Masih masuk Kota Madia Palembang. Itu menarik ya, cerita dari yang mewakafkan ke kita bahwa kakeknya itu namanya Kiai Alidin ya, juga keramat ya. Nah, rupanya dia bilang, menurut pengakuan dari kakeknya, dia juga seorang anak asuh Kiai Marogan dan tukang dayung dari Kiai Marogan. Dan dia berwasiat, nanti kalau dia meninggal, tanah yang ada di pulau itu jangan dijual, tapi itu untuk pesantren. Nah, jadi sekarang itu menjelma menjadi pesantren Kiai Marogan ya. Tanah itu dikelilingi oleh Sungai Betutu ya, dan di depannya ada makam keramat dari Kiai Alidin tadi. Smart Listener, arsitektur bangunan masjid ini dibuat dari perpaduan Cina, Arab, dan India. Hal ini dikarenakan ibu dari Kiai Marogan adalah keturunan dari Cina. Masjid Kiai Marogan awalnya dibangun menggunakan bahan dari kayu semua, berukuran panjang 20 meter dan lebar 20 meter. Kemudian masjid ini direnovasi secara besar-besaran pada tahun 1989, yaitu dengan meninggikan plafonnya dan diperluas sehingga berukuran lebih kurang panjang 50 meter dan lebar 40 meter. Oke, Smart Listener, sekian sudah jalan-jalan kita pada kali ini, tentunya di Masjid Kiai Marogan Kertapati. Banyak sekali edukasi dan wawasan yang telah kita dapat pada jalan-jalan kali ini, tentunya mengenai sejarah Kiai Marogan. Baik, untuk itu kami harap semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan sejarah keislaman dari Smart Listener, bahwa di Kota Palembang ini masih banyak sejarah Islam yang sangat terkenal dan patut untuk kita pelajari. Akhir kata, saya Fernando Teresa mohon pamit. Bye-bye.